Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan, yakni Ibu Dr. Helna Nelis, MPD. Dan tidak ketinggalan pula teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tina Rizka Utami dengan NIM akhir 38. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Model Perencanaan Pendidikan. Langsung saja ke latar belakang. Baik, adapun latar belakang, perencanaan pendidikan merupakan fungsi awal dalam memanajemen pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Karena berkaitan dengan pengembangan manusia, perencanaan pendidikan memerlukan model dan metode agar dapat meningkatkan mutu pendidikan secara sistematis dan terarah. Berbeda dengan perencanaan di bidang lain, perencanaan pendidikan harus fleksibel, namun tetap mengacu pada tujuan nasional dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan ini harus berbasis data dan kebutuhan aktual agar lebih akuntabel dan efektif. Baik, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian perencanaan pendidikan? Yang kedua, apa saja tujuan dan manfaat perencanaan pendidikan? Yang ketiga, apa saja peran dan karakteristik utama perencanaan pendidikan dalam menunjang manajemen dan penyelenggaraan? Baik, poin yang pertama, apa itu perencanaan pendidikan? Mari kita simak. Perencanaan pendidikan adalah proses strategis dalam menetapkan tujuan, memanfaatkan sumber daya, serta memilih metode yang tepat agar pendidikan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan bermutu. Proses ini mencakup berbagai tahapan penting seperti pengumpulan data, perumusan kebijakan, perkiraan kebutuhan masa depan, hingga evaluasi dan revisi rencana. Nah, teman-teman, perencanaan pendidikan itu sangat penting karena membantu semua orang di sekolah tahu apa yang harus dilakukan, kapan, dan bagaimana caranya. Dengan rencana yang jelas, waktu, tenaga, dan biaya yang bisa dipakai bisa terarah dan seefisien mungkin. Guru dan siswa dan staf juga punya panduan yang jelas untuk mencapai tujuan belajar. Selain itu, perencanaan pendidikan juga memudahkan kerja antar bagian di sekolah dan bikin kegiatan jadi lebih terarah. Yang paling penting, perencanaan juga membuat sekolah bisa menyesuaikan diri atas perubahan di masyarakat. Jadi, pendidikan agar tetap bermanfaat dan gak ketinggalan untuk di era zaman sekarang. Baik, poin yang selanjutnya, manajemen perencanaan pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses yang terstruktur yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap berbagai sumber daya pendidikan demi mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Di antara tahapan tersebut, perencanaan pendidikan memegang peranan penting sebagai langkah awal yang menjadi dasar bagi tahapan berikutnya. Perencanaan yang baik harus didasarkan pada analisis kebutuhan, penetapan prioritas, serta perumusan strategi yang tepat sesuai kondisi masyarakat yang semakin kompleks. Berbagai tantangan seperti pertumbuhan penduduk, kebutuhan tenaga kerja, masalah lingkungan, dan keterbatasan sumber daya menuntut perencanaan pendidikan yang matang dan orientasi pada masa depan. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus direncanakan secara seksama agar dapat menjawab tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Baik, dari penjelasan di atas, perencanaan pendidikan itu menjadi tahap paling penting untuk menentukan arah pelaksanaan
pengendalian, dan pengawasan pendidikan. Tanpa perencanaan yang baik, seluruh proses manajemen bisa tidak menjadi efektif. Di era sekarang, kita menghadapi berbagai tantangan seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, masalah lingkungan hidup, dan keterbatasan sumber daya alam. Semua ini menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana pendidikan. Jadi, perencanaan pendidikan bukan hanya soal administratif, tapi menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang relevan dan berkelanjutan untuk di masa depan. Nah, teman-teman, adapun tujuan dari perencanaan pendidikan apa saja? Mari kita simak. Perencanaan pendidikan bertujuan untuk menentukan arah kebijakan dan menyusun program-program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik serta masyarakat luas. Secara spesifik, tujuannya mencangkup ada yang pertama, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Yang kedua, memperluas akses pendidikan secara merata. Yang ketiga, memastikan ketercapaian sasaran dan target pendidikan. Nah, teman-teman, perencanaan juga mengintegrasikan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pendidikan dengan prinsip keadilan, inklusivitas, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, lembaga pendidikan dapat menentukan skala prioritas serta memanfaatkan sumber daya secara optimal dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, teman-teman, selain mempunyai tujuan, perencanaan pendidikan pun mempunyai manfaat. Nah, apa saja sih manfaat yang ada di dalam perencanaan pendidikan? Perencanaan pendidikan mempunyai manfaat penting dalam menunjang efektivitas dan efisiensi proses pendidikan. Melalui perencanaan yang baik, setiap unsur dalam lembaga pendidikan dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan jelas, secara mendukung penggunaan sumber daya secara optimal. Perencanaan juga berfungsi sebagai pedoman yang memandu arah kegiatan pembelajaran, memudahkan koordinasi antar unit, dan memperkuat proses evaluasi terhadap pencapaian tujuan. Selain itu, perencanaan memungkinkan lembaga pendidikan untuk lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, sehingga pendidikan tetap relevan, inklusif, dan berkelanjutan. Manfaat dari perencanaan pendidikan itu sangat luas sekali ya. Contohnya di sekolah, pendidikan yang jelas mau dibawa kemana. Contoh sekolah ingin meningkatkan literasi siswa-siswinya. Maka dari itu sekolah memerlukan adanya program membaca setiap 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali di dalam perpustakaan. Bisa juga meningkatkan kualitas pendidikan. Contohnya dari yang mengajarnya dulu. Seorang guru harus dilatih secara rutin agar lebih profesional. Nah, setelah ada manfaat dari perencanaan pendidikan, ada pun peran karakteristik perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan berperan penting sebagai dasar dalam memanajemen dan penyelenggaraan pendidikan dengan menetapkan tujuan, strategi, serta mengatur sumber daya secara efisien. Perencanaan membantu lembaga pendidikan beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta memastikan koordinasi antar pihak terkait agar program pendidikan berjalan secara optimal. Karakter utama perencanaan pendidikan adalah berorientasi pada visi jangka panjang, bersifat dinamis dan fleksibel, sistematis, dan komprehensif, mengutamakan nilai kemanusiaan, efisien dalam pemanfaatan sumber daya, serta berbasis data dan analisis kebutuhan. Dengan perencanaan yang baik, pendidikan dapat dikelola lebih efektif dan berkontribusi nyata dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan nasional.
Teman-teman, singkatnya seperti ini. Perencanaan pendidikan itu penting untuk memastikan pendidikan berjalan tepat sasaran, efisien, dan siap menghadapi masa depan. Baik teman-teman sekalian, setelah banyak poin-poin yang saya jelaskan, adapun kesimpulannya, perencanaan pendidikan merupakan proses strategis yang sangat penting dalam menjamin terselenggaranya pendidikan yang efektif, efisien, dan bermutu, melalui langkah-langkah yang sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga evaluasi dan revisi. Perencanaan pendidikan berfungsi sebagai jembatan antara visi dan kebijakan nasional dengan pelaksanaan nyata di lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa sistem pendidikan mampu memenuhi tuntunan masa depan, meningkatkan kualitas dan relevansi pembelajaran, memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, perencanaan pendidikan menjadi pondasi utama bagi pengelolaan pendidikan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kemajuan bangsa. Adapun saran dan pertanyaan dari teman-teman silahkan disampaikan. Baik, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kekurangan datangnya dari diri saya pribadi, kebenaran hanyalah milik Allah yang hakiki. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!